Presiden perusahaan tanpa sengaja melirik bahu tunangannya. Tiba-tiba tersadar. Perempuan ini sama sekali bukan wanita yang pernah bersamanya 5 tahun lalu. Karena dia masih sangat ingat. Wanita itu punya tanda lahir berbentuk kupu-kupu di bahunya. Tepat saat itu, dia samar-samar teringat sekretaris yang baru saja dihina habis-habisan oleh tunangannya. Sepertinya justru dialah yang selama ini ia cari. Presiden pun hendak mendekatinya untuk memastikan. Namun tiba-tiba asistennya datang tergesa-gesa. Membawa hasil tes DNA. Menunjukkan bahwa anak yang dibawa tunangannya memang anak kandung presiden. Tapi presiden justru bingung. Karena dia yakin hanya pernah bersama wanita bertanda lahir kupu-kupu itu. Tiba-tiba tunangannya menariknya ke samping, lalu membuka bahu satunya. Saat itulah presiden akhirnya percaya bahwa dia memang wanita yang ia cari selama ini. Sementara wanita licik itu merasa sudah berhasil duduk di posisi nyonya presiden. Namun tak disangka, presiden mendapat telepon dari neneknya. Langsung menegur karena menemukan calon istri cucunya tapi tak memberitahu keluarga. Keesokan harinya, nenek presiden menyamar sebagai petugas kebersihan dan datang ke kantor. Hanya karena tidak sengaja menyentuh sang tunangan. Dia langsung dimarahi sebagai nenek-nenek pemeras, lalu diusir keluar kantor. Namun kejadian itu justru terlihat oleh sekretaris. Dia langsung membawa anaknya membantu nenek itu bangun. Bahkan dengan hati-hati membalut luka di tangannya. Nenek itu menatap anak laki-laki itu, dan merasa dia benar-benar mirip presiden saat kecil. Saat sang sekretaris menerima telepon dan berbalik, nenek itu diam-diam mengambil sehelai rambut anak itu, untuk dibawa tes DNA. Sebelum hasil keluar, malam itu juga, presiden menelepon sekretaris. Dia pun langsung datang ke bar menjemput presiden. Presiden dalam keadaan mabuk. Dia butuh usaha besar untuk membawanya pulang ke villa. Begitu masuk rumah, dia langsung melihat bekas luka di tubuh presiden. Saat itu juga, dia terkejut dan sadar bahwa presiden adalah ayah kandung anaknya. Tapi dia tidak langsung mengatakan yang sebenarnya, melainkan diam-diam meninggalkan villa dengan hati hancur. Keesokan harinya, presiden tahu sekretaris telah menolong neneknya. Sebagai rasa terima kasih, dia mengatur agar anak sekretaris mendapat tempat di sekolah elit dan menyampaikan undangan dari nenek, memintanya hadir di pesta ulang tahun yang akan datang. Karena sekretaris tak punya gaun yang pantas, presiden mengajaknya ke butik mewah untuk membeli pakaian. Saat sekretaris sedang mencoba gaun, anaknya yang berdiri di samping, tingkah lakunya benar-benar mirip presiden. Sampai-sampai pegawai toko ikut bergosip. Keduanya seperti salinan ayah dan anak. Setelah mencoba beberapa pakaian, presiden memilihkan satu gaun mewah untuknya. Harganya mencapai $888.888. Sekretaris sangat terkejut. Dia merasa gaun ini adalah bentuk kompensasi atas semua penderitaan yang ia dan anaknya alami selama bertahun-tahun. Malam pun tiba. Dia tampil memukau di pesta ulang tahun. Semua mata langsung tertuju padanya. Bahkan tunangan presiden pun tertunduk kalah oleh auranya. Dia pun marah dan mencemooh sekretaris sebagai wanita rendah. Menuduhnya menyewa gaun mahal untuk bisa ikut pesta dan makan gratis. Namun anak kecil di sampingnya langsung membalas, mengatakan gaun itu hadiah dari presiden. Mendengar itu tunangan presiden langsung naik pitam. Menuduh sekretaris ingin memecah hubungan mereka. Lalu menyuruh satpam mengusirnya segera. Sekretaris buru-buru menjelaskan bahwa dia datang atas undangan pribadi dari nenek presiden. Tapi tunangan itu tak percaya. Karena dia sendiri belum pernah bertemu dengan nenek presiden. Tiba-tiba, nenek itu muncul. Langsung memarahi semua orang karena berani mengganggu calon cucu menantunya. Tunangannya kaget, mengenali nenek itu sebagai petugas kebersihan perusahaan. Langsung menuduh sekretaris tidak hanya membawa anak ke pesta, tapi juga membawa nenek tua ikut makan gratis. Sekretaris buru-buru menjelaskan bahwa nenek itu memang nenek presiden, dan pesta ini diadakan untuknya.